Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak dan Ibu anggota KMII, pengajian KMII yang saya hormati, keluarga masyarakat Islam Indonesia di Tokyo dan juga dan sekitarnya. Saya mohon maaf tadi tidak bisa tepat jam 1. Tadi saya sudah berusaha dengan mudah, saya bisa tepat jam 1 tapi tidak makan, padahal saya sudah lapar sekali. Jadi pilih ustadznya pingsan waktu ceramah apa terlambat, akhirnya kami putuskan makan dulu di sana di Mengguro, pesan nasi biryani. Nah sekarang ini mau ceramah 1 jam juga nggak apa-apa. Jadi anggota mungkin anggotanya yang bisa. Sisa besarnya masih. Emang belum makan sih Pak. Belum pernah makan juga ya? Sudah kenyang ya? Kalau bazar udah habis sudah. Saya dari lapar karena jalan-jalan ke Asakusa ya. Nah hadirin berbahagia, tadi sudah diberi pengantar bahwa tema yang akan kita bahas adalah meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah sebagai Khalilullah. Kalau terjemahan harfiahnya kekasih Allah, Khalilullah. Sehingga kalau di Mekah, kalau Bapak perhatikan di samping Hotel Tentu ada jalan Ibrahim Al-Khalil. Itu maksudnya jalan Nabi Ibrahim. Ibrahim Al-Khalil, Khalilullah. Kalau Nabi Musa disebut dengan Kalimullah, karena Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim ini penghulu nabi-nabi dan rasul, karena beliau punya 2 orang putra, nomor 1 Ismail alaihissalam, nomor 2 Ishak. Nah dari jalur Ishak ini lahir lagi nabi yaitu Yakub, putranya Nabi Ishak. Yakub punya putra nabi lagi yaitu Yusuf, dan Yakub ini punya 12 orang anak, ya, anak laki-laki. Nomor 11-nya itu yaitu Yusuf, nomor 12 Bunyamin atau Benyamin, kalau di DKI menjadi Bunyamin Suhaib. Masih saudara ya? Ya, itu adik Nabi Yusuf. Nomor 1 itu Ruben, yang menjadi presenter TV. Dan satu lagi Yahuda, ya Yahuda. Nah 12 anak-anak ini disebut dengan Bani Israel. Bani itu artinya anak-anak, anak laki-laki. Nah Israel itu gelar dari Nabi Yakub. Jadi beliau disebut dengan Israel. Israel itu artinya hamba Allah. Ya, Isra itu Abdul, Il itu Tuhan. Jadi Israel itu kalau bahasa Arabnya Abdullah. Anak-anak Nabi Yakub ini yang disebut Bani Israel itu nanti dari garis keturunannya menjadi Nabi dan Rasul. Semuanya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, itu semua dari Bani Israel.
Kemudian dari Ismail ini panjang, ya, nggak ada nabi Bani Ismail. Nah, baru muncul nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakub itu nabi nomor 6, Ibrahim nabi nomor 6. Maka cucu Nabi Ibrahim itu Yakub, ke bawahnya semua adalah keturunan Ibrahim. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim digelari dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu nabi-nabi dan rasul, ya, karena semuanya dari garis keturunan beliau. Itu sekarang agama Yahudi, Kristen, Islam disebut dengan agama Abrahamik, Ibrahimiyah, karena ketemunya dengan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim itu Muslim. Nabi Ibrahim itu Muslim, anaknya juga Muslim, cucunya juga Muslim. Dan Al-Quran mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub memberi wasiat kepada anak cucunya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali sebagai Muslim. Jadi seluruhnya Muslim. Agama Allah itu hanya satu, yaitu Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya satu, yaitu Islam. Dan seluruhnya pemeluk agama Allah ini disebut Muslim. Jadi, mulai sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu semuanya Muslim. Nah, dari mana muncul sebutan Yahudi dan Nasrani? Yahudi itu dari nama salah seorang anak Nabi Yakub tadi, yaitu Yahuda. Jadi 12 orang anak ini nanti masing-masing menjadi membuat sebuah kabilah sendiri. Jadi setiap anak garis keturunannya ke bawah itu jadi satu kabilah sendiri. Nah, satu kabilah itu bernama kabilah dari garis keturunan Yahuda. Nah, dinisbahkan kepada Yahuda itu disebut dengan Yahudi. Jadi kalau nisbah itu apa ya, bahasa Inggrisnya nisbah? Bahasa Jepangnya apa ya? Bisa. Kamu benar. Disandarkan. Misalnya begini, misalkan orang Bantul itu disebut Bantuli, dinisbahkan kepada Bantul. Kalau ada Ahmad Tasman Al-Bantuli, itu artinya orang Bantul. Bukan alias, bukan. Alias. Enggak, bukan alias, ini nisbah. Disandarkan. Jadi semacam kalau ada orang yang dinasabkan, disandarkan, ya, kepada kota kelahirannya, ada kepada nama orang tuanya, itu namanya nisbah. Jadi kalau sekarang kalau kita nama keluarga gitu ya, ini atau fam, kabilah. Nah, salah satu kabilah itu Yahudi, diambilkan dari nama Yahuda. Jadi ini semacam reduksi. Harusnya Bani Israel itu dari 2 kabilah, dari 12 kabilah. Bani Israel dari 12 kabilah. Bukan cuma dari satu kabilah, yaitu kabilah Yahuda. Tapi karena ini yang dominan, maka disebut mereka dengan Yahudi. Kapan muncul istilah Yahudi itu? Setelah Nabi Isa alaihissalam diutus, ya, mereka tidak mau beriman dengan Nabi Isa. Nah, kalau tidak mau beriman dengan Nabi Isa, berarti mereka bukan Muslim. Lalu disebut dengan Yahudi. Kalau Nasrani dinisbahkan kepada kota tempat lahirnya Nabi Isa, itu kota Nasirah. Dalam literatur Barat disebut dengan Nazaret. Harusnya dalam bahasa Arab disebut dengan Nasirah. Jadi orang dari Nazaret. Nah, itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan Nasrani, ya, orang dari kota Nasirah. Jadi Al-Quran tidak pernah menyebut Yahudi dan Nasrani itu sebagai agama, tidak pernah. Tapi mereka itu bangsa, kaum, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Karena agama Allah cuma satu, yaitu Islam.
Tetapi kalau dilihat dari garis keturunannya ya ketemu semua, Yahudi, Nasrani, Islam itu ketemu garis keturunannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nama Ibrahim ini boleh dikatakan dipakai oleh 30 agama itu. Kalau Arab namanya Ibrahim, orang Indonesia juga orang Yahudi namanya Abraham, sampai di Jakarta dari Baim. Baim itu kan Ibrahim, kalau enggak Bram. Nama siapa? Bram. Lengkapnya Ibrahim. Nama Baim. Jadi gitu. Nabi Ibrahim ini Nabi yang banyak melakukan perjalanan darat karena memang belum ada pesawat. Beliau lahir di Babilonia, daerah Irak, ya. Kemudian melakukan perjalanan ke Palestina. Dari Palestina lakukan perjalanan lagi ke Mesir. Mesir balik lagi ke Palestina. Dari Palestina pergi lagi ke Mekah. Mekah balik lagi ke Palestina. Nanti Palestina balik lagi ke Mekah. Terus balik lagi ke Mekah. Jadi jangan. Itu Nabi yang paling banyak berjalan dan disebutkan sebagai bapak tauhid karena Nabi Ibrahim diceritakan oleh Al-Quran mencoba mencari ya, siapa Tuhan yang sebenarnya itu, sehingga Nabi Ibrahim diceritakan melihat bulan, melihat matahari, bintang-bintang, dikiranya itu semua Tuhan. Nah, kenapa disebutkan di dalam kisah itu bulan, bintang, matahari? Karena memang pada waktu Nabi Ibrahim itu agama ya, di samping agama Allah itu adalah agama yang menyembah benda-benda langit. Dari di daerah Babilonia itu dulu terkenal masyarakat penyembah benda-benda langit, matahari. Saya Jepang mungkin ada hubungannya dengan Babilonia yang menyembah dewa-dewa langit, ya, benda-benda. Nah, hadir berbahagia. Nabi Ibrahim banyak sekali mendapatkan pujian dari Allah. Tidak kecil. Pertama, Nabi Ibrahim punya seorang bapak pembuat berhala, yaitu Azar. Dan Nabi Ibrahim sebagai anak patuh pada bapaknya. Disuruh oleh bapaknya untuk bawa berhala keliling, menjajakan berhala bawa keliling. Nabi Ibrahim tidak mau karena dia tidak percaya dengan berhala itu. Ya. Tetapi dia tidak mau menentang bapaknya. Makanya dia pergi juga membawa berhala. Lalu dia mengatakan, siapa yang mau beli berhala yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi dia jualan juga, cuma promosinya begitu. Siapa yang mau beli berhala yang tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Jadi Ibrahim kecil ini memang sudah kritis dan punya semangat yang kuat untuk memberantas berhala. Sampai satu saat terjadi peristiwa itu, Nabi Ibrahim masuk ke kuil yang di situ penuh dengan berhala, kemudian menghancurkan semua berhala kecuali satu berhala yang besar dan meletakkan pemukulnya di tembok berhala yang besar tadi. Sehingga tatkala orang-orang kaget berhalanya terhancur, siapa yang menghancurkannya? Nabi Ibrahim menjadi tertuduh karena memang dia yang paling sering menyerang berhala. Ya, selama ini yang suka berpandangan negatif menyerang berhala adalah Ibrahim. Maka Ibrahim yang pertama kali dituduh. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, tanya saja sama berhala yang besar itu. Barangkali dia yang menghancurkan berhala-berhala yang lain. Coba lihat di punggungnya, di tengkuknya kan masih ada pemukul. Lalu spontan orang tadi mengatakan, Ibrahim, mana mungkin berhala bisa merobohkan berhala-berhala yang lain? Kata Ibrahim, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa melakukan apapun? Berhala-berhala itu dipukul, dihancurkan, tidak bisa membela diri. Dan dalam Al-Quran dinyatakan sejenak atau sesaat akal sehat mereka mengatakan benar Ibrahim. Jadi logikanya itu bisa menerima. Kenapa berhala yang tidak ada manfaatnya itu disembah? Bahkan
membela diri dari penghancuran serangan orang lain tidak bisa. Tetapi hanya sebentar saja mereka menerima, lalu kembali lagi kepada fanatismenya, kepada jahiliyahnya, dan cerita Nabi Ibrahim kemudian dihukum, yaitu dibakar. Nah, pada saat api sudah disiapkan begitu besar, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat, didatangi oleh malaikat Jibril, menyarankan kepada Ibrahim, minta kepada Tuhan supaya aku ditugaskan, kata Jibril, untuk menyelamatkan engkau. Artinya Jibril menawarkan jasa kepada Ibrahim untuk menyelamatkan, tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Nabi Ibrahim hasbiyallah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku Allah lah yang paling baik dalam memberikan perlindungan, dan Allah lah yang paling baik dalam memberikan pertolongan. Nah, ini pelajaran juga bagi kita dari Nabi Ibrahim, bagaimana beliau bisa sampai ke tingkat tawakal yang tinggi seperti itu. Hasbiyallah. Jadi kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa, ya cukup hasbiyallah, cukup Allah saja. Terserah apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada diri beliau. Nah, tawakal 100% dari Ibrahim ini yang kemudian menyebabkan katakanlah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan cara memerintahkan kepada api untuk dingin. Karena sunnatullah itu, api itu panas dan membakar. Tapi yang membuat hukum itu Allah. Nah, sekarang Allah bisa merubah hukum itu dengan sunnatullahnya juga. Kalau yang pertama disebut dengan sunnatullah seperti biasanya atau al-adat. Nah, kalau sunnatullah yang menyebabkan api tidak dingin itu disebut dengan khaliful adat, yang tidak biasanya. Jadi ini yang ada biasanya, ini yang tidak biasanya. Sehingga Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan berikanlah kenyamanan, keselamatan kepada Ibrahim. Kalau cuma firmannya ya naru kuni bardan, hai api dingin. Nah, begitu banyak api kemudian dingin semua, ya Nabi Ibrahim mungkin mati juga kedinginan. Oleh sebab itu lengkap perintah Allah, ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Dingin yang memberi keselamatan kepada Ibrahim. Jadi kenapa itu yang nyaman lah. Kalau aslinya udah dingin jangan dimatikan. Habis malam nggak dimatiin karena sudah bayar, padahal sudah masuk angin semua. Namanya dingin yang menyesal. Nah, itu berbahagia. Selamatlah Nabi Ibrahim, karena waktu api itu padam, orang melihat Nabi Ibrahim masih hidup. Satu bulu tengkuk pun nggak bisa terbakar. Nah, sekarang ayat ini disalahgunakan oleh beberapa orang untuk menjinakkan api pakai ayat ini. Berarti panasnya ya nuaru uni wardan wa salamun ala Ibrahim. Dipegangnya tetap terbakar. Karena memang bukan ayat itu, tetapi perintah Allah kepada akhirnya Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Babilonia karena tidak bisa lagi tinggal di sana, lalu pergi ke Palestina membawa ponaannya yang bernama Lut. Jadi Lut itu ponaan atau kemenakan dari Nabi Ibrahim. Waktu itu Lut sudah beriman dengan Nabi Ibrahim. Nah, di Palestina Lut dapat wahyu, diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian ditugaskan ke negeri Sodom, di mana waktu itu penduduk negeri Sodom melakukan tindakan homoseksual. Itu sebabnya orang yang melakukan homoseksual disebut dengan sodomi, karena dari kota Sodom. Ya. Jadi ini
kita pentingnya kita menjaga kampung kita masing-masing jangan jadi tempat maksiat, karena kalau jadi tempat maksiat nanti nama kampung itu jadi nama maksiat. Kasihan kan orang Sodom, kampungnya dikata oleh sejarah ke kampung maksiat karena menjadi nama dari sebuah maksiat. Sodomi kayak tempat Ahmad Musadek bersemedi mendapatkan wahyu kan di Gunung Bunder di Bogor. Nah, orang Gunung Bunder udah tersebar namanya karena tempat itulah munculnya nabi palsu. Jadi itu kita perlu menjaga kampung kita masing-masing boleh beragam. Jangan sampai menjadi sarang pemaksiatan, ajaran sesat baru. Nanti kalau muncul dinisbahkan kali lagi kepada kampung itu seperti Sodom itu. Jadi Nabi Lot ini adalah ponaan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pergi dengan istrinya Siti Sarah ke Mesir. Siti Sarah ini cantik jelita. Nah kebetulan Raja Mesir itu raja yang juga merampas istri orang. Jadi kalau ada istri orang cantik dirampasnya dan suaminya dibunuh. Waktu itulah Nabi Ibrahim diizinkan oleh Allah berbohong. Karena kalau Nabi Ibrahim ditanya ini siapa istriku, Ibrahim akan dibunuh oleh raja tadi, istrinya diambil. Oleh sebab itu dia diizinkan berbohong dengan mengaku ini bukan istrinya tapi adiknya. Pada ditanya oleh raja, siapa ini perempuan ini? Siti Sarah, adikku. Lalu Nabi Ibrahim dimuliakan oleh raja tadi. Karena raja ingin mendapatkan adiknya, kakaknya didekati. Tapi kalau suaminya, walaupun didekati pasti gak mau ngasih. Nah kalau kakak masih mungkin. Akhirnya Nabi Ibrahim memuliakan di situ. Dan Raja Mesir melamar Siti Sarah untuk menjadi istrinya, tetapi walaupun secara formal tidak bisa dilarang, tapi Allah menghalanginya karena selalu dia tidak bisa mendekati Siti Sarah. Setiap kali akan mendekati Siti Sarah selalu mendapatkan halangan. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim segera pergi meninggalkan Mesir, pamit, dan sebagai oleh-oleh hadiah dari Raja Mesir diberilah seorang perempuan yang bernama Siti Hajar. Jadi waktu itu perempuan untuk oleh-oleh. Jadi kalau orang berkunjung satu raja pada zaman itu oleh-olehnya bisa perempuan. Sehingga Siti Hajar dapat dijadikan oleh-oleh oleh raja, diberikan kepada Nabi Ibrahim, tapi oleh Nabi Ibrahim diajak tinggal bersama, kemudian membantu keluarga itu. Nah, Siti Sarah sudah tua, belum punya anak. Ibrahim juga sudah tua. Lalu Siti Sarah menyarankan kepada Ibrahim, kalau dari saya mungkin tidak bisa dapat anak lagi, nikahi sajalah Siti. Jadi istri tua yang menyarankan, nikahilah Siti Hajar ini. Mungkin Nabi Ibrahim tanya, beneran ini? Ikhlas, ikhlas. Bener. Akhirnya menikah, dan setelah menikah ternyata memang Siti Hajar hamil, kemudian melahirkan anak diberi nama Ismail. Walaupun istri Nabi, walaupun dia yang menyarankan dan dia ikhlas, ternyata nggak tahan juga dia. Melihat Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar gendong bayi, dia cemburu juga. Semakin lama cemburunya semakin meningkat. Lalu Allah perintahkan kepada Ibrahim bahwa Siti Hajar dan Ismail ke Mekah. Dibawa ke Mekah, yang waktu itu masih bernama Bakkah. Namanya waktu itu Bakkah. Sebuah lembah tandus, tidak ada pohon-pohonannya, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nggak ada orang yang mau tinggal di sana, karena nggak ada apa-apa. Coba bayangkan dari Palestina sekarang ini, paling-paling naik onta ya, menuju Mekah. Nggak ada siapa-siapa. Lalu Siti Hajar
dan Ismail yang masih bayi ditinggal di situ. Dalam kisah itu disebutkan Nabi Ibrahim tidak pamit-pamit menjelaskan, ya, tinggal dulu sini, enggak, dia pergi saja. Tapi Siti Sarah, Siti Hajar sudah tahu pasti ini atas perintah Allah. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim, apakah ini atas perintah Allah? Kami ditinggalkan di sini. Nabi Ibrahim mengatakan memang atas perintah Allah. Nah, waktu itulah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Oh Tuhanku, aku tinggalkan keturunanku, sebagian keturunanku untuk menetap di satu lembah yang tidak ada pohon-pohonannya di sisi rumahmu yang mulia. Nah, di sini menarik. Waktu itu Ka'bah belum ada, nggak ada apa-apa. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan di sisi rumahmu yang mulia. Sepertinya Nabi Ibrahim sudah diberitahu oleh Allah bahwa di situ dulu ada Ka'bah. Tapi Ka'bah ini sudah roboh karena taufan Nabi Nuh. Yang tersisa di bawah tanahnya adalah fondasinya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menemukan atau melihat fondasi itu. Nabi Ibrahim yang diberitahu oleh Allah, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, aku tinggalkan anak dan istriku di sini di samping rumahmu yang mulia, anda baitikal muharram. Nanti setelah Ismail agak remaja, baru Nabi Ibrahim dibantu oleh Ismail meninggikan fondasi itu.